teknologi yang viral telah mengetuk hati banyak orang, terbukti dengan hadirnya sejumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dimanapun kita berada, bersyukur sekali atas nikmat dan anugerah dari Allah SWT yang masih dapat kita nikmati. Di antaranya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, kesempatan. Cukuplah dengan nikmat ini sebagai alasan kita untuk dapat memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas ciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam kesempatan yang baik ini, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha yarzuqu mayyasha'u limayasha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya yang dia kehendaki tanpa batas. Masya Allah. Sebagaimana yang kita lihat dalam video ini, apakah saudara kita yang sehari-hari jualan es teh keliling yang mungkin dapat untung 1.000 perak per gelasnya atau 2.000 paling tinggi, pernah berpikir bahwa dia akan diumrohkan secara gratis, bahwa dia akan ke tanah suci Mekah, bahwa dia akan ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia akan didatangi berbagai orang yang menawarkan fasilitas pertolongan atau kemudahan dalam segala hal? Tentu tidak. Itulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innallaha la yarzuqu mayyasha'u bighairi hisab. Tanpa batas, men. Bukan main. Kita ketahui bahwa si penjual es ini viral lantaran diperlakukan dengan pelecehan, harga diri, dibilang goblok, dalam keadaan berkeringat, mungkin ngantuk, mungkin belum makan, kepikiran barang belum laku, mungkin kepikiran keluarga, entah kontrakan rumah dan lain sebagainya. Dia tetap menghadapi hinaan itu yang spontan dilakukan di hadapan orang banyak, tapi dia bawa dengan tersenyum, ikhlas katanya. Mudah-mudahan ini cara Allah SWT memberikan pertolongan kepadanya. Allah Akbar. Saudaraku, bagi orang yang merasa mampu, khususnya, dan tetangga terdekat, mari kita perhatikan keluarga saudara kita. Minimal kita tidak menyakiti sebagaimana ungkapan-ungkapan manis yang dilontarkan oleh saudara Bapak Presiden Prabowo terpilih. Mulai dari dulu ya, kalau bantulah banyak orang, kalau tidak bantulah beberapa orang. Tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa membantu seseorang, minimal jangan menyusahkan. Masya Allah. Saudaraku, ketika kita punya harta, ilmu, jabatan, uang, dan sebagainya, apakah itu akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat?
apakah harta, uang, jabatan, dan lain sebagainya akan kita bawa mati, akan membahagiakan kita ketika di alam akhirat? Tentu apabila kita titipkan di jalan Allah, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, pondok, panti jompo, amal jariah, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman, in tukridullah qadun hasana yudhibhu lakum wa yaghfir lakum wallahu sakurun halim. Shadaqallahul azim. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Tagabun ayat 17. Sesungguhnya Allah memberikan, barang siapa memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya, tentu, pasti Allah akan melipat gandakan balasan dan mengampuni dosa-dosa dari segala dosa. Karena sesungguhnya Allah maha mensyukuri hamba-hambanya yang mau bersyukur atas rezeki anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Dan Allah SWT maha menyantuni hambanya yang mau menyantuni hamba Allah yang lain. Allahu Akbar. Itu indahnya ajaran Allah, ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Di samping itu, Allah SWT sangat menekankan agar kita bersegera mencari ampunan dan pahala surga yang indah, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa itu tidak ada aturan main lagi bagi Allah. Allah tidak mengutak-ngatik lagi orang yang tidak beriman. Khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa yang Allah SWT selalu bimbing agar mengikuti petunjuk di jalannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin anduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazi nabisaro wa daro wal kazimina ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bersegeralah kalian mencari ampunan dan pahala surga dari Allah, mendapatkan kedudukan di surga yang indah bagi orang yang bertakwa, yakni yang pertama, orang yang suka berinfak, berbagi, tolong menolong kepada yang membutuhkan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang yang mampu menahan emosi, menyimpan amarah, dan memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku baik. Contoh bapak saudara kita yang cukup sopan ini, si penjual es ini sudah tercermin di dalam perilakunya yang mulia. Satu lagi, untuk orang-orang yang beriman, Allah SWT berfirman, belum akan layak seseorang itu mendapatkan pahala kebaikan, pahala surga, manakala belum membelanjakan apa yang dia cintai di jalan Allah. Lantana lul biru hatta tungfiku mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Artinya apa? Kita harus berbagi dengan apa yang kita cintai di jalan Allah. Niscaya Allah akan melipat gandakan balasan, akan mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah sesungguhnya maha menyantuni dan maha mensyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.